بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Sadaqallahul Azim. Ayat selanjutnya surah Al-Mujadalah, masih kita dalam surah Al-Mujadalah. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Ini sebuah ta'jibun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min amril munafikin alladzina ittakhadhu al-yahuda asdiqa'a. Jadi sebuah keanehan, kekaguman, ya keanehan lah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang munafik ini dalam urusannya itu menjadikan orang Yahudi itu sebagai kawan dekatnya. Nah, jadi bagi Nabi Muhammad, tidakkah Nabi Muhammad di sini merasa kaget daripada keadaan orang-orang munafik yang mana mereka mengaku diri beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Nang anehnya itu waqad ittakhadzul yahuda al-maghduba alaihim awliya. Tapi mereka menjadikan orang munafik yang dimurkai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah atas mereka sebagai pelindung mereka, sebagai orang-orang teman dekat mereka. Yunasihunahum wa yanquluna ilaihim asraral mu'minin. Dan mereka menasihati orang-orang mereka, dan juga mereka memindahkan rahasia-rahasia daripada orang beriman. Dan inilah orang munafik. Jadi orang munafik itu dipadahkan munafik karena menampakkan keimanan dan menampakkan keislamannya. Dipadahkan Islam, tapi di belakang daripada orang-orang Muslim ia memusuhi daripada Islam itu. Makanya yang sungguh menakjubkan dan sungguh mengherankannya itu adalah mereka menjadikan orang-orang Yahudi yang jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan itu sebagai teman dekatnya. Dijadikan sebagai teman dekat. Dan mereka ini kadang-kadang memindahkan berita-berita rahasia-rahasia orang Muslim kepada orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu adalah jelas-jelas musuh daripada orang-orang beriman. Nah, inilah orang munafik. Wa ma hum minkum wala minhum. Laisa haula'il munafiquna minal muslimin wala minal yahud. Jadi orang munafik itu dipadahkan dia itu orang nang munafik kada juga
kayaknya itu nah dibedakan Yahudi kada jua. Itulah munafik, orang yang bermuka dua. Dibedakan beriman, dia memusuhi orang beriman. Dibedakan ini orang Yahudi tapi bukan Yahudi, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah itu orang munafik. Jadi orang munafik itu bermuka dua. Di depan umat Islam persis kayak seorang muslim, kayak orang jua tuh pakai berkopiah haji, pakai orang tuh pakai sorban, pakai sarung, berbicara masalah keislaman, berbicara masalah mencintai umat Islam. Tapi kalau sudah di belakang daripada umat Islam, mereka memusuhi Islam dan kawannya adalah orang Yahudi. Segala rahasia umat Islam itu dibeberkannya kepada orang-orang Yahudi. Nah ini gawian daripada orang munafik. Balhum minal mu'mina balhum bahkan mereka itu muzabzabuna baina dzalik. Mereka itu muzabzabun antara orang dipadakan orang beriman kada beriman, dipadakan orang munafik orang Yahudi kada. Muzabzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi tengah-tengah dipadakan beriman dia kada beriman, dipadakan Yahudi dia kada Yahudi. Itulah daripada sikap daripada orang munafik. Nah makanya di sini orang munafik di sini ini kan dibagi dua tuh baik. Wa yahlifuna 'alal kadzib wa hum ya'lamun. Dan mereka yahlifuna billah, mereka berdusta kepada Allah, kadzibina dengan ungkapan yang dusta. Bersumpahnya tuh berdusta. Ayo jadi sumpah lawan Quran sebiji ke 10 biji ke di atasnya Quran, kan ada masalah, tetapi berdusta. Itulah orang munafik, kada pernah takutan. No, dia naki Quran, saya berjanji ini. Ini bersumpah menyebut Allah, yahlifuna billahi kadzibina. Ini bersumpah kepada Allah untuk berdusta. Wa yaqulun, mereka berkata, wallahi innal muslimun, kami benar-benar orang muslim. Wa hum ya'lamuna annahum kadzibah. Sedangkan mereka mengetahui dengan dirinya sendiri bahwa nak inya sumpahkan itu seberatan dusta. Nah itu orang munafik. Karena gawiannya demikian, bersumpah jua dusta di hadapan umat Islam, menampakkan keislamannya bagus sebagai seorang penatik dengan Islam dan sebagai orang yang benar-benar menganut agama Islam, tapi di belakang Islam memusuhi umat Islam. Kawannya siapa? Yahudi. Dan dia senang membuka rahasia-rahasia yang ada di umat Islam, dibeberkannya kepada orang Yahudi. Karena gawiannya demikian, bisababi nifaqihim, Allah menyatakan a'addallahu lahum azaban syadida. Maka Allah telah menyiapkan hayya alahumullahu ta'ala bisababi nifaqihim azaban fi nihayati syiddah wal alam. Jadi Allah menyiapkan bagi mereka disebabkan karena kemunafikan mereka itu azab fi nihayati syiddah, ayat azab nang sepuncak-puncaknya keras, wal alam, dan sepuncak-puncaknya sakit, wa huwa ad-darkul asfal fi jahannam, yaitu kerak neraka jahanam nang terbawah. Nah, jadi orang munafik tuh diandaknya tuh di bawah sama sekali. Ya dulu nang kayak kita memasakkan tuh pengantinan mengawah biasa di kampung. Nang hangit benar tuh di mana? Nang di bawah. Nah, orang munafik tuh dikatakan dalam Al-Qur'an di sini andaknya tuh paling bawah, paling hangit. Orang belum hangit lagi, ini sudah hangit pada hulu. Wah ini ya waliyazubillah. Itu munafik, mai. Makanya dalam Al-Qur'an dikatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di kerak paling bawah daripada api neraka jahanam, dan dia tidak menemukan
walan tajida lahum, dia tidak menemukan di sini pertolongan. Nah, ini karena kemunafikan. Waliyadzubillah, kita berlindung daripada sifat munafik ini. Maka munafik itu dibagi dua Pak Ai, ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Nah, munafik i'tiqadi itu apa? Orang yang munafik dengan i'tikadnya, yaitu tadi dipadakan beriman, kada beriman dinya, dipadakan Yahudi dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ucapan kalimat syahadat yang ia ucapkan di depan umat Islam itu tujuannya apa? Untuk melindungi dirinya, melindungi hartanya. Karena bila orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, haram ujar Nabi darahnya dikucurkan, haram hartanya dijarah atau dirampas, dan haram kehormatannya dinodai. Itu bila orang sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi oleh orang munafik ucapan syahadat ini dijadikan sebagai tameng, dijadikan sebagai pelindung buat mereka untuk melindungi dirinya dan melindungi harta-hartanya dan melindungi kehormatannya. Nah, ini orang munafik. Makanya ujar Tuhan bisa babi nifaqihim, karena disebabkan kemunafikan mereka itulah Allah menyatakan dalam Al-Quran, yaitu mereka berada innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Wal iyadzubillah. Jadi sama-samalah kita menjaga daripada itu atau berlindung kepada Allah. Makanya orang munafik itu bukan tiga aja cirinya, banyak Pak cirinya itu. Kalau di hadis kan ada tiga aja lah. Bila berkata dusta, bila janji kada jujur, bila diamanati kada amanah khianat. Nah itu iza tumina khan, bila dipercaya khianat. Nah ini daripada sifat orang munafik. Ya tadi di depan umat Islam bagus pian berbicara Islam ini kan itu yang terjadi dengan tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah itu kalau di surah Al-Baqarah itu kisahnya Pak Enang. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Nah itu kisah munafik di surah Al-Baqarah. Jadi ujar Tuhan ini dikatakan kepada orang munafik. Nang sebelum ayatnya apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada ujar Tuhan sekelompok manusia yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir, kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan hari akhir. Maksudnya apa beriman hari akhir? Nanti kita ujar siden, limbah hidup ini mati lagi, limbah mati dibangkitkan di alam kubur. Disitulah berhitung amal perbuatan, disitulah kena dihisapnya semua amal perbuatan. Wa ma hum bimu'minin, inya kisahnya aja nih tuh, pandirnya aja menyatakan beriman dengan lisannya, menyatakan percaya dengan hari akhir, hari kebangkitan dengan lisannya. Wa ma hum bimu'minin, mereka kada beriman. Wah ini pak munafik ini bahaya banar pian. Hendak diserang dihukum sebagai seorang non muslim, dia asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bajunya muslim, pakaiannya muslim, ucapannya assalamualaikum warahmatullah. Nah, kadang-kadang disuruh membaca Quran bisa juga, tapi dalam hatinya itu nang kayak apa caranya meruntuh umat Islam, nang kayak apa caranya memporak-porandakan umat Islam, nang kayak apa caranya macam-macam. Kawannya siapa? Non muslim. Wah, itu waliyadzubillah. Itu munafik tuh, Pak. Kalau dahulu Yahudi, Yahweh ini bisa juga non muslim,
tapi caranya untuk menghancurkan dan melemahkan umat Islam. Umat Islamnya kada dihancurkan baik. Islam itu sudah dipelihara Tuhan. Nah ini munafik paling bahaya benar. Disumpah di atas Quran, jadi juga sumpah pocong, siap juga. Sumpah apalagi pian. Tapi ini di belakang umat Islam memusuhi umat Islam. Wal'iyazubillah. Makanya ujar Tuhan, azabnya apa? Innal munafikin. Nah, sesungguhnya orang munafik itu ujar Tuhan kena azabnya. Nang kayak apa azabnya? Fiddarki asfali minan nar, berada paling bawah keraknya neraka sama sekali. Nah itu. Kalau orang kafir kan jelas kalau kekafirannya nyaman meminandui. Ini nang payahnya karena kau pinandu kita baik. Dibadakan Islam kada Islam, dibadakan kafir tiada kafir. Itu namanya muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi antara dibadakan kasih dia kada, dibadakan kasih itu ya kada. Nah itu. Dia orang tuh mencari batang timbul, di mana bajajak di situ nang untung, di situ 4 siden. Kita berlindung pada sifat munafik. Ini dosa paling besar. Apalagi munafik nang i'tiqadi. Nah, lalu dikatakan tadi wa minan nas Tuhan ada di antara manusia itu may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Ianya menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman dengan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka kada beriman. Nah ini waliyazubillah. Lalu pulang ke Tuhan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsidun walakin la yashurun. Bila dikatakan ya Tuhan kepada orang munafik, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, berbuat kerusakan di muka bumi itu ya sahabat apa kalau kadang saya pendapat daripada Ibnu Mas'ud, yang paling sangat rentan merusak bumi ini adalah kemaksiatan. Seseorang yang menebarkan kemaksiatan, seseorang yang telah istilahnya itu mensosialisasikan kemaksiatan, menebarkan kemaksiatan di sana sini, ini yang menyebabkan hancurnya dunia. Kenapa jadi hancur dunia? Dengan kemaksiatan itulah membawa datangnya murka Allah. Kalau sudah murka Allah turun, jangan aneh terjadi banjir besar, jangan aneh terjadi banjir bandang, jangan aneh terjadi angin puting beliung yang menghancurkan daripada bangunan-bangunan, dan jangan aneh kalau terjadi gempa bumi dan lain sebagainya. Itu semua murka-murka Allah, karena perbuatan mereka ini perbuatan yang dimurkai oleh Allah, sehingga Allah murka, Allah turunkan bala kepadanya. Tapi ketika dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi, ujar bagiannya apa? Qalu innama nahnu muslihun. Oh kada ya Tuhan, kami ini orang-orang yang memperbaiki dunia, kami orang yang memakmurkan dunia, kami orang yang meramiakan dunia, kami orang-orang yang menjadi dunia ini menjadi meriah. Nah ini itu Pak. Bujur pang ya kalau kelihatannya meriah, rame-rame dunia ini. Oh di sana sini rame, di sini rame, di sini rame. Ujar Tuhan menyatakan, ala innahum humul mufsidun. Tidakkah mereka itu ya Tuhan yang merusak dunia? Dengan apa? Kemaksiatannya yang merajalela, dengan perbuatan dosanya, dengan kemusyrikannya dan lain sebagainya, dan kekufuran dan keingkarannya. Ala innahum humul mufsidun. Tidakkah mereka itulah yang membuat kerusakan sebenarnya? Walakin la yash'urun. Tapi mereka kadang menyadarinya. Nah,
orang munafik tuh dibedakan jangan berkuasa kadanya kami orang membaiki dunia, memakmurkan dunia, meramaikan dunia. Paham mempiantun itu. Itu cerita daripada orang munafik dalam surah Al-Baqarah. Nah itu. Di sini pulang apa tadi orang munafik nih? Jadi pertama kelihatannya di sini antara dipadahkan muslim, kada muslim, dipadahkan Yahudi, lain Yahudi, antara Yahudi dengan muslim, inang payahnya Pak ai. Nyali benar ini membedakannya ini. Itu. Karena melihat orang perang 4 perang satu mata Jepang turun aja itu bulik pulangnya. Tapi memberikan berita tuh hati-hati kalian akan diserang oleh umat Islam. Oh beritahunya Pak ai. Nah di sini yang kedua, wa yahlifuna 'alal kadhib wa hum ya'lamun. Mereka bersumpah, wa yahlifuna billahi kadhibin. Mereka bersumpah kepada Allah, ini tadi munafik. Bersumpah dengan membawa nama Allah, sumpahnya itu palsu, sumpahnya itu dusta. Makanya di antara ada hadis Nabi, ada 3 perkara ujar Nabi amalan nang kada bermanfaat sama sekali atau amalan nang sirna hancur sama sekali, merusak dengan amalan lain. Apa itu? Menyekutukan Allah. Sehebat apapun orang yang beribadah, kalau sudah menyekutukan Allah, sirna amal ibadahnya. Kemudian uququl walidain, orang yang durhaka dengan orang tua, sebanyak apapun amal ibadahnya pun juga habis dengan durhaka ke orang tua. Yang ketiga syahadatul zur, menjadi sumpah, menjadi saksi palsu. Itu juga bagian daripada orang munafik. Nah, kita waliyazubillah. Di sininya berdusta kepada Allah, bersumpah tapi berdusta. Nah, itu. Makanya pas saja ganjarannya jatuhan ini itu berada di neraka jahanam yang paling bawah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nang kedua apa pulang? Daripada perbuatan orang munafik, nah ittakhazu aymanahum junnah. Nah, dia menjadikan sumpahnya, sudah bersumpah palsu tadilah. Ittakhazu aymanahum junnatan ja'alu aymanahumul kadhiba al-fajira wiqayatan li anfusihim wa sitratan laha minal qatli. Nah, ia menjadikan sumpahnya itu di hadapan orang-orang beriman sumpah palsu, sumpah jahat untuk memelihara diri mereka, mendindingi diri mereka daripada pembunuhan atau diperangi umat Islam. Nah, jadi sumpahnya itu untuk melindungi diri aja. Kada bujuk-bujuk bersumpah untuk melaksanakan pangkada untuk melindungi diri. Kanu yujhirunal Islam. Mereka menampakkan dengan keislaman liya'simu dima'ahum wa amwalahum, untuk menjaga harta, untuk menjaga diri, biar diri nih kada diganggu orang, biar diri kada kada ditangkap orang dan lain sebagainya. Itu caranya dengan sumpah itu tadi, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan biar hartanya kada dirampas orang. Apa caranya? Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Karena Nabi menyatakan, barang siapa ujar Nabi yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka terpeliharalah dirinya, terpeliharalah hartanya, terpeliharalah kehormatannya. Tahu ini itu Pak, dijadikannya ini sebagai alat untuk memperisai dan memproteksi dirinya daripada dibunuh, dirampas dan dinodai kehormatannya. Nah, ini orang munafik. Lalu pulang apa gawiannya? Fasaddu an sabilillah famana'un nas an dukhuli fil Islam. Melarang manusia jangan masuk Islam, jangan dekat dengan Islam, jangan membantu Islam, jangan banyak. Kan itu kalau nang sahabat sampai seolah-olah sahabat ini disalahkan oleh Rasul, tuh gara-gara orang munafik melaporkan kisah munafik, dibaliknya pander tuh Pak ai. Mana itu tuh orang munafik. Ini sudah menyatakan umat Muhammad tuh jangan dibantu, jangan ini sampai mati kelaparan. Dilaporkan, bersumpahnya kada melakukan itu.
Akhirnya seolah-olah nang melaporkan kepada Rasulullah ini salah sidin tuh Pak. Nah itu. Jadi orangnya pintar bersilat lidah. Nah itu munafik. Itu jeung musuh dalam selimut. Tapi pang azabnya. Cuma sehebat-hebat mereka ada kesudahannya hidup nih. Kada selama-lamanya pang nangke itu ada kesudahannya hidup ini. Ayo aja kayak apa caranya kayak apa berlindung diri. Allah lebih tahu ya jakitnya bahasa kita tuh nang lebih tahu batal udu tuh kita masing-masing nang lebih tahu. Orang lain kan kau tahu bahwa aku nih batal udu, kita nang lebih tahu batal udu kita itu bukan orang lain. Nah di sini tadi dikatakan setelah bersumpah palsu untuk menyelamatkan dirinya fasaddu an sabilillah famana'un nas an dukhuli fil Islam, mencegah manusia daripada Islam. Nang kayak apa caranya? Bi ilqa'is syubhat fi qulubid du'afa wal makar wal khida' bil muslimin, dengan melontarkan perkara-perkara syubhat di dalam hati orang-orang muslim yang lemah dan juga menimpa dan juga membuat sebuah tipu daya kepada orang muslim. Nah, itulah khianatnya itu. Pian apa Islam? Oh yo Islam tu dosa Islam gen pian. Bayang 5 waktu lapah kada. Nah, jadi itu bagian apa Islam. Tu mat ke masjid, ya. Dan sembahyang malam. Ni tonan dikesakannya kena puasa sabulanan kada nang makan minum, kada nyaman-nyaman jadi orang Islam. Mah. Kaulah jadi Islam. Lapar. Uyuh, membayang 5 kali sehari uyuh banar. Wow. Hiihlah ajar melihat. Kada nyaman-nyaman jadi umat Islam. Coba bangun sudah. Mungkin kada umat Islam itu jam 9 ke bangun kada apa-apa. Kan ada ustadz nang jadi apa Pak? Apa di YouTube itu? Ustadz jadi pendeta. Dikesahkannya nyamanlah masuk Islam itu jasidin. Oh yo lapar sembahyang 5 kali sehari, kena Jumatan pulang, kena acara itu acara ini, Ramadan sebulanan puasa. Oh, munafik tuh bae itu. Nah, itulah pekerjaan daripada orang munafik. Makanya wajar aja ya tadi ya Tuhan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah ini munafik i'tiqadi namanya Pak. Kalau munafik amali itu yaitu bila pander, dusta. Tapi sini rajin aja ke masjid tuh rajin, cuma dasar hobi berdusta itu nah. Gatal muntung kalau berdusta aja. Nah, pander berdusta juga sidin. Jurang tahu ya kita didustai sidin tuh cuma rame aja. Nah, itu tuh munafik amali ternyata itu. Bila berjanji kayak apa mang? Insya Allah tenang, besok selesai. Datangin ya besok kada selesai. Itu munafik amali naranya. Nah, amalnya munafik. Termasuk ujar ulama sumbayang berhancap-hancap tuh munafik amali juga tuh. Kada jujur sembahyang kan sembahyang itu kada jujur, tumak ninahnya lah tinggal sidin, apa-apa tinggal sidin. Nah itu munafik amali, tapi beda dengan munafik i'tiqad tadi. Nah makanya pun kalau baca tafsir lah nang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka celakalah bagi orang sembahyang yaitu orang-orang munafik nang sembahyangnya lalai dari waktunya. Sembahyang tuh subuh pukul 7, asar itu bilang dak palak maghrib bilang tak isya. Nah itu sembahyangnya orang munafik tuh. Ibadahnya sedikit, nah itu orang munafik tuh. Berzikir dikit juga kada banyak kayak orang tuh. Nah itu munafik tuh. Sembahyang asal sembahyang aja, itu munafik juga. Cuma tuh munafik amali. Bedakan tadi nama munafik i'tiqad itu. Nama munafik i'tiqad ini memusuhi umat Islam. Orang masuk Islam, mendekat dengan Islam, nang kayak apa caranya?
biar dia itu tidak mendekat dengan Islam. Kalau perlu cari celah-celah nang kaya apa menuntuhkan umat Islam, nang kaya apa menghancurkan umat Islam. Nah itu munafik i'tiqad itu baik. Itu nang dikatakan azabnya tadi itu dikeraknya neraka waliyazubillah summa waliyazubillah. Ya pada zaman Nabi itu kan termasuk siapa tokohnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Iya nang tadi begitu sini meninggal dunia, nang anak meminta, ya Rasulullah kawakah selendang pian itu dijadikan sebagai kain kapan abah ulun. Nah itu baik. Diberikan Nabi, sahabat, wah kayak apa ini ya Rasulullah? Ujian Nabi buat penghormatan di dunia aja. Mun kita ambat ba untung banar si dinjar, nah nang kayak itu kalau untung banar si dinjar dapat kain kapannya selendang Nabi, selendang ini, selendang apa nang ya jurang tuh sorban nang Nabi nang panjang tuh, dikan sebagai kain kapan sidin. Apakah menjamin dengan itu kemunafikannya itu Pak Ai? Kalau kada Allah nang maampuni, tapi memusuhi umat Islam ini kada gampang-gampang Pak Ai. Mengaku diri beriman tapi memusuh-musuhnya umat Islam. Nah, kayak apa itu? Makanya munafik i'tiqad ini bisa lebih jahat daripada orang kafir. Nah, di sini tadi menghalang-halangi orang masuk Islam. Pian jangan masuk Islam. Ini. Nah, itu. Fasaddu an sabilillah. Falahum adzabun muhin. Maka ujian Tuhan bagi mereka azabun syadidun fi ghayati syiddah wal ihanah. Dia mendapatkan azab Allah sepuncak-puncaknya keras dan sepuncak-puncaknya kehinaan. Luar biasa baik. Jadi itu pengalih dipadakan sini Islam tiada Islam. Nah itu bang baik. Dipadakan sini Islam pada Islam, kadang-kadang pernah hendak menghancur umat Islam, tapi sendiri Muslim, itulah munafik. Nah lalu mereka mendapatkan azab. Lalu ujar Tuhan, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Ini bisa jadi orang munafik itu baik karena jabatan lah saja kalau banyak pian waktu bisa. Lalu ujar Tuhan di sini, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, lan tanfa'uhum amwaluhum wala auladuhum fil akhirah. Sedikit pun ujar Tuhan kada ada manfaatnya hartanya. Mungkin inya munafik karena ingin harta, mungkin inya munafik karena ingin jabatan, mungkin inya munafik karena ingin mengangkat derajat keluarga dan anak-anaknya. Tapi ujar Tuhan, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sedikit pun tuh kata-kata syai'a tuh Pak, yaitu seberat biji jarrah tadi. Syai'at itu bisa diartikan seberat biji sawi atau seberat pasir, seberat atom. Sedikit pun ujar Tuhan, kada ada manfaatnya hartanya, kada manfaat anak-anaknya. Maksud kada manfaatnya itu apa? Walan tadfa anhum syai'an atau walan tudfa, dan tidak akan bisa membela atau tadfa anhum syai'an min azabillah, karena anaknya nang banyak, kemudian hartanya yang sudah dikumpulkan bertimbun-timbun demi untuk jabatan dan lain sebagainya. Begitu masuk kubur, sedikit pun kada kawa melepaskan azab Allah. Apa artinya kita mengumpul itu? Ngumpul harta banyak-banyak tapi kada kawa melepaskan daripada azab Allah. Baik mengumpulkan amal saleh, baik mengumpulkan amal saleh kada susah. Pian jadi orang sugih itu susah. Karena apa? Cari hartanya kengalihan. Tapi kalau menjadi orang saleh, nimba pian duduk di masjid i'tikaf, zikir, jadi orang saleh.
datang ke masjid 5 kali sehari, datang orang soleh. Kada perlu biaya dan kada perlu modal, asal mau berjalan aja. Nah ini akan membela kita nanti di hari kiamat. Ini yang akan nanti mendapatkan rahmat dan ampunan di sisi Allah. Ini yang bisa meredam murka Allah. Pak. Karena kada ada yang mengasihi kita di alam kubur kecuali Allah. Maka dari itu hendaklah kita beriman dan mengumpulkan amal saleh untuk Allah. Nah ini yang bermanfaat. Nah tadi jatuhan wala lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a, sedikit pun kada membaat anak-anak mereka dan harta-harta mereka dari apa? Untuk mencegah daripada azab Allah Subhanahu wa taala mulai di kubur sampai di akhirat. Itu. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah para penghuni neraka. La yukhrijuna minha abadan, kada keluar lagi seumuran. Kayak ya Allah, nauzubillah. Makanya itu kita kadang-kadang silau lawan dunia ini gara-gara dunia menjadikan seorang munafik. Munafik wal iyazubillah. Jadi mereka penduduk api neraka jahanam selama-lamanya. Yauma yab'asuhumullahu jami'an, pada hari Allah bangkitkan manusia pada hari kiamat semuanya, lil hisabi wal jaza, untuk dihitung semua amal perbuatannya dan untuk diganjar. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum. Sakanya di akhirat bersumpah pulang Pak Ai. Di hadapan Allah bersumpah, munafik deh coba. Kada tanggung-tanggung munafiknya mulai dunia sampai akhirat. Ini fayahlifuna billah fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum fayahlifuna lillah, maka dia bersumpah karena Allah, kama yahlifuna lakum yauman fid dunya kaziban, sebagaimana ia bersumpah dusta kepada kalian ujar Allah taala di dunia. Annahum muslimun, ulun muslim ya Allah. Lihat di KTP ulun muslim, ini ulun muslim. Ujar Tuhan, munafik kamu ini. Wal iyazubillah. Dikiranya Tuhan tuh KTP tahu kok. Sampai di akhirat bersumpah, ulun ini muslim, bukan kafir. Oh ini munafik, ini jahat daripada orang kafir. Ini ya Allah wala. Sampai di akhirat masih bersumpah Pak. Sungguh menakjubkan kaifa ya'taqiduna anna kufrahum. Sungguh menakjubkan bagaimana mereka beriktikad bahwa kekafiran mereka itu disembunyikan ala alamil ghuyub, tersembunyi atas Tuhan yang Maha tahu dengan gaib. Dikiranya itu bisa berlangsung wa yajrunahu majral mu'minin fi adami itla'ihim ala kufrihim wa nifaqihim. Dikiranya itu bisa berlangsung sebagaimana kepada orang mukmin. Allah tidak membongkar dengan kekafirannya dan Allah tidak membongkar dengan kemunafikannya. Wal maksud annahum ta'udul kadzib, nang dimaksud di sini mereka kembali berdusta hatta kana ala alsinatihim fil akhirah, sampai di akhirat masih berdusta baik. Di dunia ini sudah pendusta benar, di akhirat pulang ulun ini muslim tuh aneh hene. Ini baik. Ini ala innahum humul kadzibun, tidaklah mereka itu ya Tuhan ayyuhan nas inna haula'il balighuna fil kadzib, inilah orang yang sepuncak-puncaknya berdusta, inilah orang yang sebesar-besarnya berdusta. Kada ada lagi yang lebih besar daripada ini. Sampai di hadapan Tuhan di akhir mengaku beriman masih. Ujar Tuhan, Tuhan itu Maha mengetahui. Istakhwaja alaihimus syaitan fa ansahum zikrullah, telah menguasai pada hati mereka itu syaitan dan telah menguasainya sehingga mereka sampai berdusta dan kada ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbus syaitan, mereka itu adalah daripada partai-partai syaitan. Hizbun itu partai, kelompok maksudnya. Ini kelompok-kelompok syaitan semuanya ini.
Hum adba'us syaitan, ini para pengikut syaitan. Wa awanuh, dia adalah penolong-penolongnya, antek-anteknya. Wa ansaruh, atau kru-krunya. Ala inna hizbas syaitan humul khasirun. Ketahuilah sesungguhnya kelompok-kelompok syaitan inilah orang-orang yang paling merugi. Nah, waliyadzubillah. Nah, ini Pak, jadi kita berlindung seberataan dari itu. Mungkin ramai kita. Jangan sampai gara-gara jabatan kita menjadi munafik dengan umat Islam. Nah, itu. Ya julun tadi jangan mudah-mudah bersumpah demi Allah kalau saya jadi jalanan lancar. Ini sudah lancar yang ada. Ya Allah, itulah. Bisalah pian menggambarkan. Ini saja mungkin balah ulun memberitahu aja namun basharwan dibarakan basharwan kada jua cuma segala informasi mun pian datang ahlan wa sahlan di orang Arab tuh silahkan selamat datang. Insyaallah hari ini baik kami mengadakan apa ya tasyakuran iya jua maulidan mungkin iya jua peresmian masjid di Pasar Kamis hari ini insyaallah diresmikan di Pasar Kamis hari ini insya Allah karena sudah bangunan itu boleh dikatakan ya berapalah 90% kah 85% kah. Nah itu insya Allah. Jadi di sana kami mengadakan acaranya kada anu baca maulid mengaji mungkin sambutan ulun sekitar 1/4 jam bahwa insya Allah mulai zuhur Rabu ini sudah disumbahyangi sembahyang berjamaah 5 waktu dan Jumat akan datang tuh Jumat perdana lah. Nah, itu untuk di Pasar Kamis. Kalau pian hendak datang silahkan Pak, silahkan. Inggih silahkan datang aja. Kalau kada pun ulun kada mencari gitu nah. Kenapa pian kada datang kada? Insyaallah cuma ulun bahabar soalnya ulun pernah berkisahkan artinya mulah masjid di Pasar Kamis. Nah hari ini insyaallah pembukaannya jadi acaranya kada neko-neko Pak. Kami undang ke pembakal di sana RT RW masyarakat seberataan peresmiannya nang kayak apa ulun kadang ngali-ngali peresmiannya siapa nang hadir di situ nang menyaksikan di situ semuanya kita meresmikannya. Apa meresmikannya? Kita baca Fatihah 4. Nah, ulun 4 jua, pian seberatan 4 jua. Jadi pian nang hadir 4 meresmiakan. Kalau apa di akhirat kena siapa-siapa aja Tuhan nang 4 meresmiakan nang ini dapat pahala kena orang sumbayangan, orang jumatan di situ. Ulun 4 jua, kam Tuhan kada pejabat, bujur kada pejapi kan meresmikannya sekampungan. Nah, siapa nang hadir di situ baca Fatihah 4 ikut meresmikan masjid. Nah itu. Jadi bilang batakon siapa nang meresmikan Masjid Pasar Kamis seorang pun termasuk gitu nah. Gitu. Ini semasjidan. Ya. Pokoknya seberatan yang hadir insyaallah untuk meresmikan. Jadi kada orang saikung gitu Pak Aina. Seberataan paling-paling ya untuk kadang-kadang kalau pembacaan tuh disuruh minta minta tawarakan penarang hati intalo. Majulun nang pembawa acara nyamannya menyambat nang kayak ulun pengabulan doa guru-guru nang ada ini pun ulah apa itu sama madakan seorang ini pengabulan doa apa hebatnya pada nang lain luput nih tuh apa bisa kada kabul nih tuh ulun berapa kali pinten itu kemarin membacaan di pesantren Bidayatul pesantren Al-Mubtadi Darul Mubtadiin di Alu-Alu baca penerang hati ada di sebuah masjid juga baca penerang hati ulun seberataan kita membacanya pian membaca ulun membaca seberatan ayo kita baca surah ini begitu kita berdoa ba'amin seberatan nah itu nah bagian dalunya lagi menurut baca lagi nah dikibah-kibah lawan ini nah pemajuran hat bana sorban sini kau mengibah intalu tarang hati ini akan tarang hati itu pengen duit banyak nah tarang penjana mungkin tiba duit di kadap juga gitu. Makanya jadi insya Allah hari ini peresmiannya orang seberataan kada siapa-siapa pejabat nang datang ikut meresmikan kita nang orang kampung datang meresmikan paling-paling kita resmikan masjid ini insya Allah pian nang hadir dan seberatan ikut meresmikan semoga kita berpahala seberataan gitu nah jangan sorongan aja ya Allah baca Fatihah 4 resmi sudah iya sudah nih itu
Nah, itu. Insya Allah hari ini undangan itu jam 9 Bang. Biasanya itu sudah menjadi apa di orang tuh sudah menjadi tradisi jam 9 tuh setengah 10 ujar nang kayak itu. Nah, itu. Itu di mana-mana aja pala. Iya, di mana-mana aja gitu nah. Nah, itu. Hah? Pakaian bebas aja baik, ada macam-macam. nang nang penting nutup aurat gitu nah. Kadang nang macam-macam. Kalaupun harus putih, kada baik. Datangnya itu nang mulia baik. Nah, itu. Ya julun ibarat pian ikut penyaksian orang sumbangan di sana pian termasuk orang yang meresmikan itu. Nah, cuma masih sederhana benar baik, sederhana. Tapi lumayan di tengah pahumaan. Nah, ya pian di muka kada ada rumah, di kiri kanan kada ada rumah, di belakang kada ada rumah, punya banjir pasar Kamis itu tuh sebagai rumah penampungan insya Allah. Tinggi 4 meter tungkatnya pian bayangkan 4 meter, bukan orang bayangkan 4 meter pian. Naiknya aja belah nang kayak nang pintu pian ini, nang jendela pian. Kemarin tuh lu menyiapkan nasi 700, ada yang menyumbang lagi, ada pulang bagian yang lain datang kami menyumbang jangan julun nih bisa ribuan nasi nang kayak ini. Ayo sudah, aneh itu. Nah, kalau orang sana diundangnya bang binian lakian baik, hendak ada diundang lah ya ibu-ibu, kami gen hendak juga melihat masjid jar. Di kampung sini ada masjid. Dia bagiannya mun kami sekampungan ini 5 tahun pun kada kau bangun masjidnya ujar bagiannya tadi. Nah itulah maksudnya rezeki Allah buat orang pasar Kamis. Nah, pernah lu di Mamayurang baik. Masjid apa itu jual? Masjid NU juga aja. Siapa anunya itu jualan Allah Taala. Sabanjaran orang dia kadada beneran masjid Allah Taala. Sakit roti. Iya penyakit itu. Sabanjaran sekarang ada masjid Allah Taala itu di sini. Ya julun maksudnya Allah Taala juga mengadakan tuh mungkar Allah Taala siapa nang kau mengadakan itu. Itu gawian Allah Taala suratan. Ada gawian surah. Allah Taala namun gawian baik. Nah itu saja lembah kabar aja. Pokoknya ulun kada menyuruh pian datang kada juga gitu nah. Karena mana pian Pak Haji kada datang kada apa insyaallah lu kada mencari gitu nah. Ada pemberitahuan aja. Cuma kalau pian datang ahlan wa sahlan ojang Arab ahlan wa sahlan bikudumikum. Masya Allah dengan kedatangan pian ikut meresmikan gitu. Ini saja.